Shalom saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, dan saudara semua yang ada di Malaysia, dan dimanapun saudara berada. Sungguh senang sekali kembali menjumpai saudara saat pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam di dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat, kemurahan, dan pertolongan Tuhan. Pada pagi ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Pembacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal 30 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, reaksi apa yang timbul ketika kita tengah mengalami kesulitan atau kegagalan dalam hidup ini? Sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki reaksi positif, di mana kita bisa belajar banyak dari hal-hal tersebut. Percaya bahwa di balik kesulitan atau kegagalan ada masa depan yang cerah sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh Tuhan kita. Tetapi ada banyak pula reaksi yang negatif saudara, yaitu menyerah atau menuduh Tuhan telah berlaku tidak adil, memalingkan mukanya dari kita, membiarkan kita didera persoalan dan meninggalkan kita sendirian, atau tidak yakin bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang baik kepada kita. Fokus kepada masalah, lebih memilih untuk mempercayai ketakutan-ketakutan yang belum tentu terjadi. Persoalan sulit mempercayai Tuhan dan lebih memilih untuk dicekam keraguan merupakan salah satu manifestasi kurangnya pengenalan akan Tuhan. Mengapa demikian saudara? Karena dengan jelas Tuhan telah menyatakan dalam banyak kesempatan bahwa apa yang Dia sediakan bagi kita hanyalah segala sesuatu yang baik, penuh dengan damai sejahtera. Sebuah ayat penting bisa kita jadikan peneguhan akan hal ini adalah dikatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saudara, lihatlah betapa luar biasanya kasih Tuhan kepada kita saudara. Adalah kerinduan Tuhan untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita, untuk bangkit menyayangi kita. Tuhan rindu untuk memberkati kita saudara. Hal ini adalah luar biasa saudara. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah dan tidak akan pernah senang melihat kita didera oleh penderitaan. Jikalaupun Tuhan terkadang mengizinkan kita untuk mengalami persoalan, hal itu semata-mata untuk membuat kita sadar bahwa sebagai manusia kita tidak akan berdaya jika hanya bergantung kepada kekuatan diri kita sendiri saja. Tuhan ingin mengajarkan kita untuk mau bergantung kepada-Nya, sehingga Tuhan bisa menunjukkan kasih dan sayang-Nya kepada kita. Ada kalanya kita diizinkan Tuhan memasuki padang gurun, agar kita bisa belajar untuk benar-benar bergantung kepada Tuhan. Dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu
di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara kasih Tuhan Yesus, dikatakan dalam Yesaya, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara, bertobat dan tinggal diam, tenang dan percaya. Ada kalanya kita harus diam dan tenang. Kata diam dan tenang bukan mengajarkan kita untuk bermalas-malasan, melainkan mengajarkan kita untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ada kalanya kita harus menghentikan segala kekhawatiran dan ketakutan kita dan kembali mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Tidak perlu panik, tidak perlu takut, tidak perlu ragu, karena Tuhan sedang menanti-nantikan saat untuk menyatakan kasih-Nya dan menyatakan sayang-Nya kepada kita. Tuhan menantikan kita untuk mampu belajar dari persoalan hidup, belajar untuk berhenti mengandalkan orang lain dan diri sendiri, dan kembali untuk percaya kepada-Nya secara penuh, menyerahkan hidup secara total kepada-Nya, sehingga ketika saat itu tiba, Tuhan pun akan dengan senang hati melimpahkan kasih-Nya secara luar biasa kepada kita. Saudara, sementara ini jika ada di antara saudara yang tengah menghadapi ketakutan, keputusasaan, kegelisahan dan keraguan akan hari depan, ingatlah akan janji Tuhan hari ini, saudara. Tuhan rindu untuk menyatakan berkat-Nya kepada kita. Dia tengah menanti-nanti untuk menunjukkan kasih-Nya. Percayalah sepenuhnya kepada janji Tuhan dan jangan pernah putus pengharapan. Tuhan adalah Allah yang adil. Maka berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan, bersyukur. Terima kasih buat kerinduan Tuhan yang besar bagi kami. Tuhan yang selalu rindu untuk menyatakan kasih sayang-Mu bagi setiap kami setiap hari, ya Tuhan. Tuhan, bahwa kami selalu berpegang pada setiap janji-janji-Mu. Hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengharapkan hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman dalam setiap hati kami, ajar kami melakukannya dengan penuh kesetiaan. Dan saat pagi ini kami menyerahkan segenap hidup kami kepada Tuhan. Tuntun kami, bimbing kami Roh Kudus, sehingga kami mampu berjalan di dalam segala jalan-Mu. Sertai kami dimanapun kami berada. Berkati rumah tangga kami, keluarga kami, segala pekerjaan dan usaha kami, pendidikan kami, ya Tuhan. Pimpin kami sehingga kami terhindar dari segala malapetaka. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami. Berikan kami hari ini hati yang tenang, damai dan penuh dengan sukacita surga. Kami menyerahkan hidup kami hari ini dalam tangan Tuhan Yesus, Tuhan yang turut bekerja bagi setiap kami. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang saat ini terbaring sakit, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menderita, Tuhan beri kekuatan. Yang berputus asa, Tuhan berikan jalan keluar. Berdoa bagi kesejahteraan desa kami, kota, daerah kami, negeri kami. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memulihkan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara semua diberkati. Mari tetap bersukacita dalam Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.